Kamu udah kenyang? Tanya Xavier sambil menatap istrinya yang mengusap mulut dengan tisu. Iya. Kamu gimana? Tunjuk Bella ke piring sang suami yang sudah kosong. Sama. Kita pergi sekarang. Kayaknya Serion juga udah gak sabar. Memang kita ini mau kemana? Bella penasaran. Ayolah. Tak seperti biasanya Tuan Kilian berikan aku liburan full. Bella tersenyum kecil dengan sudut matanya terkesan jahil. Ayo taruhan. Kalau dalam beberapa jam ini dia tak hubungi kamu dan meminta melakukan sesuatu, aku akan berikan kamu malam yang panas. Bella sengaja berbisik di telinga Xavier. Kamu yang bilang, iya. Xavier sangat mempercayai tuannya. Oke. Sepakat. Pasangan itu meninggalkan restoran. Xavier mendorong stroller tempat Serion berbaring. Anak itu terlihat santai. Dengan begitu, dia tak perlu berjalan dan lelah. Masuk mobil. Bella lebih dulu duduk di jok depan. Kemudian Serion, Xavier simpan di pangkuannya. Dipeluk putranya dengan erat. Tak lupa mengenakan safety belt. Sedang Xavier lekas ke kursi pengemudi. Mobil pria itu melaju dengan gagah. Bella sempat melihat ke arah danau. Kamu tahu gak? Casio pernah bilang ke aku kalau di sana itu ada naga yang kasih dia emas. Emang emasnya ada? Casio tunjukkan. Xavier terkesan tak percaya. Sebenarnya dia tahu kejadian itu. Hanya saja dia pura-pura. Tentu rahasia perusahaan harus dijaga dengan baik meski pada istrinya sendiri. Itu namanya dedikasi tinggi. Mana mungkin. Namanya anak kecil, khayalannya tinggi. Tapi, siapa orang yang menemukan Cedric? Tuan Kilian. Bukannya aku udah cerita. Ada rumor di anak-anak kantor. Katanya Tuan Kilian dikutuk buat pisah sama anaknya. Dia mau bagiin seluruh harta juga, gak akan bisa bersama-sama Cedric lagi. Lelucon. Buktinya anak itu ada di rumah. Lula juga gak cerita banyak soal masalah Tuan Kilian dan ayahnya. Xavier mengatupkan bibir. Tidak banyak yang Bella tahu. Biar saja legenda tetap tersimpan dalam bentuk kepercayaan semu. Kenapa harus ceritakan tentang mereka? Ini hari kita bertiga. Mereka tiba di sebuah perkebunan bunga. Bella berteriak histeris hingga Serion kaget dan menangis memeluk ayahnya. Jika ada Xavier, anak itu tak mau dekat-dekat ibunya. Bella, turunkan suara kamu, pinta Xavier. Cantik banget kebunnya. Sejak kapan ada tempat kayak gini? Ini milik keluarga Dione. Biasanya tak pernah terbuka untuk publik. Bunga-bunga itu nanti akan diimpor sebagai bunga potong dan bibit tanaman, jelas Xavier. Keren. Jadi Lula pernah ke sini. Sudah pasti. Dia juga pemilik karena menikah dengan Dione. Bella menggelengkan kepala. Mereka menyusuri jalan setapak di tengah kebun. Sesekali Bella ajak suaminya berfoto. Sedang Serion melambai-lambai ingin memetik bunga. Dia pikir karena warnanya yang terang, semua itu adalah tanaman. Bagus. Iya. Tanya Xavier sambil berjongkok di depan tulip. Musim semi seperti ini, bunga mekar dengan sempurna. Meski di beberapa kota, curah hujannya tinggi. Ya. Tangan Serion dengan kecepatan penuh menarik satu tangkai bunga hingga tercabut ke akar. Dimasukkan ke dalam mulut sampai Bella dan Xavier kaget refleks balik merebut benda itu. Ini bukan makanan. Jauhkan dari mulut kamu, Serion, nasihat Xavier. Pria itu berdiri. Belum selesai menasehati bayi kecil itu. Xavier mendengar ponselnya berdering. Perasaannya tak enak begitu melihat nama Kilian di sana. Aku bilang juga apa? Seru Bella.
Dia tampak senang karena menang taruhan. Kita gak tahu beliau menghubungi untuk apa, kan? Xavier belum menyerah. Dia angkat telepon itu. Ada apa, Tuan? Xavier, aku lupa soal email tentang perubahan konsep snack kita. Bisa kamu kirimkan ke aku? Bella bisa mendengar percakapan itu. Dia semakin berjingkrak. Pak, bukannya Anda sudah katakan tadi pagi? Tolong, bersikap layaknya seorang pria. Tentu tidak boleh menarik omongan. Kilian terkekeh. Maaf. Ya sudah, nikmati harimu. Aku bisa buka email kamu dari sini. Anda tahu itu. Kenapa telepon aku? Bentak Xavier. Bella memegang perut karena mulas ingin tertawa. Aku udah terbiasa ada kamu. Gitu aja marah. Menurut Anda, apa aku tidak pantas seperti itu? Ya udah. Aku udah bilang maaf tadi. Mereka ujungnya saling menutup panggilan. Dia itu emang selalu pelupa. Umurnya padahal lebih muda dariku. Xavier menggelengkan kepala. Kenapa hubungan kalian itu unik sekali? Bella mengusap air mata. Bibirnya sampai kaku. Apanya? Hanya sebatas sekretaris dan bos. Apalagi? Emang dia pernah gak nyuruh aku? Ucap kesal Xavier. Lula izin masuk kamar Cedric. Anak itu baru selesai bicara dengan psikiaternya. Katanya butuh peran Lula dan Kilian sebagai orang tua agar Cedric cepat hilang traumanya. Anak itu mengalami gangguan dengan hubungan sosial, terutama kelekatan pada sosok orang dewasa. Gimana? Tante tadi baik, nak? Tanya Lula sambil duduk di samping Cedric dan mengusap rambut anak itu. Iya. Kasih ini. Cedric diberikan permen jelly yang sebenarnya vitamin. Coba dimakan. Enak tidak? Cedric memasukkan ke dalam mulut. Dia mengunyah pelan dan terlihat senang. Manis. Ada punya kamu di kulkas itu. Kalau mau ambil saja, tapi mama batasi 5 buah sehari. Tahu 5. Segini. Lula mengangkat sebelah tangannya. Iya. Ini siapa? Lula menunjuk dirinya. Mama. Cedric agak tercekat saat menyebut nama itu. Benar. Mau ikut tidak? Kakak Casio lagi main bola di luar. Papa juga. Lula ulurkan tangan. Cedric agak ragu mengangkat lengannya. Jadi Lula gendong saja anak itu. Tak perlu sungkan. Seperti ini dekapan mama. Hangat. Iya. Cedric menatap ibunya. Tiba-tiba matanya merah dan basah. Kenapa? Kangen. Dia balas mendekap Lula. Saat Cedric bayi, mama sering gendong seperti ini. Lula usap pelan punggung Cedric yang menelungkup menghadap dirinya. Ngantuk, Ma? Iya. Tidur saja. Tak apa. Kamu pasti lelah sekali. Cedric cukup lama menutup mata. Meski lengannya pegal, Lula tetap mengayun tubuh anaknya pelan. Tentu berat badan Cedric berbeda dengan saat bayi dulu. Wanita itu baringkan putranya di atas tempat tidur. Beberapa saat, Lula pegang tangan Cedric. Sambil menatap lekat. Kilian dan Casio datang hendak menjemput. Yah, Dedek Bobo. Casio terlihat sedih. Mungkin lelah. Sudah pasti bukan fisik, tapi jiwanya. Dia sudah berusaha keras untuk bersama kita. Kilian tarik selimut dan menutup tubuh Cedric hingga ke dada. Lihat, Casio memang tidak mau ikut tidur siang. Mau. Anak itu berlari ke kamar mandi untuk mencuci kaki, tangan dan muka. Tak lama datang menyusul. Iyo Bobo sini, boleh? Iya. Temani adik kamu, kakak. Siap. Oke. Casio berbaring pelan di samping Cedric. Dia peluk erat adiknya.
Setelah menguap dan menutup mata, hanya beberapa menit Casio sudah mulai bermimpi. Terlihat ketika anak itu tiba-tiba menyebut kata sushi salmon. "Ini berapa?" tanya seseorang ketika pria duduk di depan mesin kasir. $2. Aku gak ada cash. Bisa bayar dengan e-money? Tanya pria itu. Pria mengangkat wajahnya. Dia menaikkan sebelah alis. Kamu orang yang kemarin? Iya. Aku belum sempat bilang maaf. Hanya $2. Batasnya 5. Terserah kamu tambahi apa. Pria mengambil 2 minuman botol lagi. Ini cukup. Aku mana bisa habiskan ini. Terus apa lagi? Pria berkacak pinggang. Baru kali ini dia tidak bisa tenang menghadapi pelanggan. Entah kenapa di dunia ini ada manusia sangat menyebalkan selain Asher. Kamu kerja di Red Summer? Pria itu mengangguk. Kenapa tanya itu? Suami sahabatku, atasan di sana. Maksud pria ingin mengancam. Namun, pria itu sepertinya tak peka. Kamu beruntung. Nama kamu siapa? Kita udah bicara non-formal, mana mungkin tidak tahu nama masing-masing. Aku gak punya niat bersikap baik ke kamu. Pria mendengkus. Aku, Joan. Sebenarnya aku baru di sini. Aku kerja di perusahaan Dione di Bucharest. Kalau diperhatikan, dari gaya berpakaian, sepertinya pria itu bukan orang biasa. Kamu juga pimpinan di sana? Mungkin. Yang jelas aku hanya. Mana mungkin orang melarat bisa mentraktir banyak karyawan seperti kemarin. Terima kasih atas pujiannya, Nona Birya. Gimana kamu tahu namaku? Joan mengambil 3 botol di atas meja kasir dan tap kartu uang elektronik sendiri. Mungkin aku akan sering ke sini. Dia akhir pergi juga. Astaga. Aku ingin teriak dan lari saja dari kenyataan hidup kalau gini. Brian datang menarik ujung rok ibunya. Bria menunduk, menatap wajah putranya. Ada apa, nak? Main kakak Iyo, ma. Nanti sore. Tante Bella akan jemput kita. Sekarang ada kakak baru. Brian harus baik, ya. Sengaja Lula membawa anak-anak temannya agar Cedric lebih cepat adaptasi dengan hidup baru. Mama, Ian belepot. Biar mama bawakan tisu dulu. Bria meraih kertas tipis putih itu dan diusapkan ke mulut anaknya. Brian menurut saja hingga wajahnya bersih. Brian, sapa seseorang. Bria melirik ke samping. Dia terkejut melihat Evelyn di sana. Aku mau jemput dia. Siapa kamu? Punya hak untuk itu. Aku gak izinkan. Artinya kamu lebih baik pergi dari sini. Bria menunjuk pintu. Untung restorannya tengah sepi. Bria, Asher terus menyebut nama Brian. Aku janji bawa dia hari ini. Tunggu, dari awal yang menampik Brian ini anaknya adalah kalian. Kenapa sekarang rajin sekali klaim dia? Apa aku perlu tunjukkan akta lahirnya? Hanya ada namaku di sana. Bria menepuk meja. Dia gendong Brian, takut tiba-tiba Evelyn ambil anak itu. Maria, dorong wanita ini keluar. Pinta Bria. Bria, aku akan berikan apa yang kamu mau. Please, sekali ini saja. Aku tahu siasat licik kalian. Ingat, sampai kapanpun aku gak akan kasihan dengan Asher. Satu lagi, jangan bodoh. Kamu tahu apa yang laki-laki itu inginkan darimu. Biar aku ungkap sekarang. Beberapa tahun lalu, dia bilang padaku akan melenyapkan kamu dan menikahiku. Tapi aku tak percaya. Aku terlanjur tahu seperti apa dia. Asher hanya akan mempertahankan wanita yang berguna baginya. Evelyn terdiam beberapa saat. Dia terlihat bingung,
antara percaya dan tidak dengan ucapan dari Bria. Nyonya, lebih baik kamu minta cerai saja. Cari laki-laki lain. Banyak yang mau denganmu dan aku yakin tulus. Bria menambahkan. Evelyn keluar dari restoran itu dengan cepat. Bria tahu dia kesal, tapi wanita itu perlu disadarkan secepatnya. Kasihan dia. Berjuang untuk orang yang salah. Brian sama bingungnya. Ma, napa ate mau ambil Ian? Soalnya Brian lucu, jawab Bria membesarkan hati anaknya. Ini Edik. Casio mengulurkan tangan. Dia tuntun adiknya ke dekat danau. Kakak lihat Cana. Telunjuk Casio mengarah ke tengah danau. Apa Cana? Cedric penasaran. Bedili Cini. Perhatiin. Cedric turuti permintaan kakaknya. Tak lama mata Cedric terbuka lebar. Motel. Bukan, kakek naga. Karena takut, Cedric memeluk kakaknya. Ini Dede pulang. Makasih Akek. Casio melambaikan tangan. Gigit gak? Cedric gemetar. Baik. Kalian harus saling menyayangi. Perasaan mendalam akan membuat kalian tak terpisahkan. Ingat itu. Casio mengangguk. Iyo cayang Edik. Adek juga. Iya. Kemudian naga tadi menghilang. Casio tertawa kecil. Gak takut. Akek naga jaga kita, Dede. Ental Edik gak pukul Agi. Iya. Olang pukul, akek naga telen. Cedric kembali mengarahkan pandangan ke tengah danau. Akek naga. Makasih. Lula menanyai pelayan tentang keberadaan anak-anaknya. Dia langsung turun ke halaman belakang. Ternyata si kembar tengah berlarian berdua. Kalian mau makan biskuit ini gak? Tawar Lula. Perempuan itu menyiapkan sepiring biskuit. Mau. Seru keduanya. Mereka berlarian ke kursi yang ada di halaman. Lula bantu mereka naik. Susunya akan dibawakan pelayan. Makan sambil duduk. Baik, Mama. Seru mereka. Cedric sekarang sedang senang mengkopi kakaknya. Besok mau ikut Mama gak? Kemana? Casio penasaran. Kita belanja pakaian buat Cedric. Iyo beli uga. Lula lupa kalau anak kembar harus diberikan hal yang sama. Casio, kamu punya banyak baju. Cedric baru datang ke rumah ini. Kamu lihat pakaian adik kamu. Dikit. Kasihan Dede. Casio mengusap kepalanya. Tapi, Mama akan belikan mainan yang sama. Kamu pernah ingin beli mobil itu, kan? Setil Dili. Oke. Makasih, Mama. Casio menyikut lengan adiknya. Baru Cedric mengatakan kalimat serupa. Kalau ada yang dibutuhkan, Cedric bilang pada Mama, iya. Tidak. Ini aja. Cedric menunjukkan biskuit. Dia masih tak berani untuk meminta. Kilian berjalan dari arah rumah. Tak seperti pada Lula, Cedric masih agak kaku pada ayahnya. Kebanyakan anak begitu sebenarnya. Apa ini? Papa tidak dikasih. Kilian cium pipi Cedric dan Casio bergiliran. Casio tertawa geli, tapi Cedric malah mematung. Kalian main di pinggir danau lama sekali. Main apa? Tanya Kilian. Dia sengaja duduk di antara keduanya setelah memindahkan Casio ke kursi samping. Kenalin naga. Edik mau temenan. Casio menjelaskan. Benarkah, Papa kenapa tidak? Papa banyak dosa. Jadi gak lihat, jawab Casio seenak jidat. Lula refleks langsung tertawa. Akek naga bilang, hati murni. Memang Papa punya dosa apa? Belantem tulus. Mama pusing, nangis. Papa mau hidup, halus baik. Casio menasehati. Kamu kenapa harus ngadu ke dia? Kilian protes pada istrinya.
Kamu kayak gak tahu dia aja. Paling dia dengar dari pelayan. Lula berkilah. Mama Bom. Minta Iyo Dili nasihati papa. Namanya mulut anak memang bocor seperti ember yang kena paku. Gitu. Pantas mama gak bisa lihat naga juga. Cedric menatap keluarganya satu-satu. Tanpa sadar dia ikut tersenyum. Tangannya menarik lengan Lula. Ada apa? Tanya Lula senang karena Cedric lebih dulu mendekati. Mau minum? Pinta anak itu. Cedric udah bisa ketawa, iya. Tanya Bria sambil memperhatikan putra sahabatnya. Makanya, aku sangat lega hari ini. Tadi dia sudah mau memeluk balik papanya. Biasanya kalau dengan Kilian, anak itu kaku, cerita Lula. Anak-anak tengah berlarian di halaman belakang rumah Lula. Bella sejak tadi tengah melihat berita di media sosial. Ini beneran. Bella terlihat kaget. Ada apa? Bria dan Lula penasaran. Katanya Evelyn menuntut cerai Asher. Tapi dia langsung dijelekkan orang tua Asher dengan sebutan istri tidak berbakti. Lebih baik dia klarifikasi tentang sikap Asher. Aku akan bantu dengan senang hati. Akhirnya dia buat keputusan tepat, timpal. Bria. Kenapa tiba-tiba? Padahal dari dulu dia selalu setia. Lula merasa aneh. Aku hanya berikan terapi shock padanya. Bria terkekeh. Bagus. Lula dan Bella berikan jempol. Bria curhat tentang pria rese yang datang ke tempatnya belakangan ini. Biar aku tanya pada Xavier. Bella memanggil suaminya. Lelaki itu tengah duduk dengan Kilian dan membahas rencana yang tidak Bella pahami. Kenapa? Xavier selalu sigap jika istrinya meminta bantuan. Apa ada di Red Summer, pegawai lelaki yang namanya Joan? Bisa kamu periksa? Pinta Bella dengan wajah memelas seperti biasa. Dia berhasil membuat Xavier lekas melihat database pegawai di perusahaan anak. Ngapain? Kilian heran melihat sekretarisnya tiba-tiba sibuk dengan laptop, padahal sejak tadi sedang membawa dokumen di meja. Ini lebih penting, Chairman. Dalam sekejap saja, Xavier bisa temukan karena Joan lainnya perempuan. Dia langsung bawa pada istrinya. Dia direktur di sana. Jabatannya ternyata tinggi, Bria. Bella sikut lengan sahabatnya. Apanya? Aku tak peduli. Bria memalingkan wajah.